Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan bahas mengenai what is strategy and why is it important. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah rencana strategis dan analisis risiko dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Apina SE MSI AKSI. Kelompok kami terdiri dari Aura Regia Kristalin, Vina Perawati, Natasha Valencia, dan saya sendiri Carmen Tiffany, dan yang terakhir adalah Mita Christian Wijaya. Di sini kami akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan strategi. Yang kedua, strategi perusahaan dan model bisnisnya. Yang ketiga adalah apa yang membuat sebuah strategi menjadi pemenang. Yang keempat adalah mengapa menyusun dan mengeksekusi strategi adalah tugas yang penting. Dan yang kelima adalah the road ahead atau jalan di depan. What do we mean by strategy? Rencana strategis perusahaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan manajernya untuk mengungguli pesaing perusahaan dan mencapai profitabilitas yang unggul. Tujuan dari strategi yang dibuat dengan baik bukan hanya keberhasilan kompetitif sementara dan keuntungan dalam jangka pendek, melainkan jenis yang dapat mendukung pertumbuhan dan mengamankan masa depan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen manajerial yang baik tentang bagaimana untuk bersaing. Strategi is about competing differently. Strategi adalah tentang bersaing secara berbeda. Strategi memiliki peluang lebih baik untuk berhasil ketika didasarkan pada tindakan, pendekatan bisnis, dan langkah kompetitif yang ditunjukkan untuk menarik bagi pembeli dengan cara membedakan perusahaan dari pesaingnya dan mengintai posisi pasar yang tidak penuh sesak dengan persaingan yang kuat. Strategi and the quest for competitive advantage. Inti dari setiap strategi adalah tindakan dan gerakan di pasar yang diambil manajer untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing. Sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif ketika menyediakan pembeli dengan nilai yang unggul dibandingkan dengan pesaing, atau menawarkan nilai yang sama dengan biaya yang lebih rendah kepada perusahaan. Keuntungannya berkelanjutan jika tetap ada meskipun ada upaya terbaik dari pesaing untuk mencocokkan atau melampaui keuntungan ini. Selanjutnya ada 5 pendekatan strategis yang paling sering digunakan dan dapat diandalkan untuk membedakan perusahaan dari pesaing, membangun loyalitas pelanggan yang kuat, dan memenangkan keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah a low-cost provider strategy. Strategi ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang tahan lama ketika pesaing merasa sulit untuk menandingi pendekatan dengan low-cost leaders untuk mendorong biaya keluar dari bisnis. Yang kedua ada a broad differentiation strategy. Strategi ini digunakan untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari produk atau layanan pesaing dengan cara yang akan menarik bagi pembeli yang luas. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan inovasi. Yang kemudian ada a focus low cost strategy. Strategi ini berfokus pada pembeli yang lebih sempit dan mengungguli pesaing dengan menekan biaya sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih murah. Kemudian ada a focus differentiation strategy, berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sempit dan mengalahkan saingan dengan menawarkan atribut khusus kepada pembeli yang memenuhi kebutuhan dan selera khusus mereka daripada produk saingan. Yang terakhir ada a best cost provider strategy. Strategi ini memberi pelanggan nilai lebih untuk uang dengan memuaskan harapan mereka pada fitur kualitas utama, kinerja, dan atau atribut layanan sambil mengalahkan ekspektasi harga mereka. Pendekatan ini adalah strategi hybrid yang memadukan unsur-unsur penyedia berbiaya rendah dan strategi diferensiasi. Tujuannya adalah untuk memiliki biaya yang lebih rendah daripada saingan, sementara secara bersamaan menawarkan atribut pembeda yang lebih baik. Memenangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atas saingan dengan salah satu dari 5 strategi sebelumnya umumnya bergantung pada membangun keahlian dan kemampuan yang berharga secara kompetitif yang tidak dapat disandingi oleh pesaing karena memiliki penawaran produk yang berbeda. Why a company strategy evolves over time.
Manajemen setiap perusahaan harus bersedia dan siap untuk memodifikasi strategi dalam menanggapi perubahan kondisi pasar, memajukan teknologi, langkah tak terduga oleh pesaing, pergeseran kebutuhan pembeli, peluang pasar berkembang, dan ide-ide baru untuk meningkatkan strategi. Sebagian besar waktu, strategi perusahaan berkembang secara bertahap karena manajemen menyempurnakan berbagai bagian dari strategi dan menyesuaikan strategi dalam menanggapi peristiwa yang sedang berlangsung. Namun kadang, pergeseran strategi utama diperlukan, seperti ketika strategi jelas gagal atau ketika kondisi industri berubah secara dramatis. Terlepas dari apakah strategi perusahaan berubah secara bertahap atau cepat, poin penting adalah bahwa tugas menyusun strategi bukanlah peristiwa satu kali, tetapi selalu yang merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Beradaptasi dengan kondisi baru dan terus mengevaluasi apa yang bekerja cukup baik untuk melanjutkan dan apa yang perlu ditingkatkan adalah bagian normal dari proses pembuatan strategi. Kemudian ada a company strategy is partly proactive and partly reactive. Sifat strategi perusahaan yang berkembang berarti bahwa strategi khas perusahaan adalah perpaduan dari yang pertama proaktif, yang berarti inisiatif yang direncanakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan mengamankan keunggulan kompetitif. Dan yang kedua ada reaktif, yang berarti respon terhadap perkembangan yang tidak terduga dan kondisi pasar yang baru. Bagian dari rencana aksi manajemen untuk menjalankan perusahaan ini adalah deliberate strategy, yang terdiri dari elemen strategi proaktif yang direncanakan dan direalisasikan sesuai rencana. Tetapi manajemen harus selalu bersedia untuk melengkapi atau memodifikasi elemen strategi proaktif dengan reaksi yang diperlukan terhadap kondisi yang tidak terduga. Ada saat-saat ketika pasar dan kondisi kompetitif mengambil giliran tak terduga yang membutuhkan semacam reaksi strategis. Oleh karena itu, sebagian dari strategi perusahaan selalu dikembangkan dengan cepat. Inti dari setiap strategi yang baik adalah model bisnis perusahaan. Model bisnis merupakan cetak biru manajemen untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan dengan cara yang akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan. Terdapat dua elemen model bisnis perusahaan. Yang pertama adalah proporsi nilai pelanggannya, dan yang kedua adalah formula keuntungannya atau rumus laba. Proporsi nilai pelanggan menjabarkan pendekatan perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pembeli dengan harga yang akan dianggap baik oleh pelanggan. Lalu, rumus laba atau keuntungannya menggambarkan pendekatan perusahaan untuk menentukan struktur biaya yang akan memungkinkan keuntungan atau laba yang dapat diterima, mengingat harga yang terkait dengan proporsi nilai pelanggannya. Selanjutnya, terdapat 3 tes yang dapat diterapkan untuk menentukan apakah suatu strategi bisa menjadi strategi kemenangan. Yang pertama ada tes kecocokan. Di sini untuk melihat seberapa baik strategi tersebut cocok dengan situasi perusahaan. Untuk memenuhi syarat sebagai pemenang, strategi harus disesuaikan dengan baik dengan industri dan kondisi persaingan, peluang pasar terbaik perusahaan, dan aspek terkait lainnya dari lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi. Strategi kemenangan harus disesuaikan dengan sumber daya perusahaan dan kemampuan bersaing, dan didukung oleh serangkaian aktivitas fungsional yang saling melengkapi. Artinya, harus menunjukkan kecocokan internal dan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjalankan strategi dengan cara yang kompeten. Strategi kemenangan juga menunjukkan kecocokan dinamis, dalam arti bahwa mereka berkembang dari waktu ke waktu dengan cara mempertahankan keselarasan yang erat dan efektif dengan situasi perusahaan, bahkan ketika kondisi eksternal dan internal berubah. Lalu yang kedua ada uji keunggulan kompetitif untuk melihat apakah strategi membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi yang gagal mencapai keunggulan kompetitif yang tahan lama atas pesaing tidak mungkin menghasilkan kinerja yang baik untuk periode jangka panjang. Strategi kemenangan memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif atas saingan utama untuk periode yang lama. Semakin besar dan tahan lama keunggulan kompetitif, maka semakin baik. Yang terakhir adalah tes kinerja, untuk melihat apakah strategi menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Tanda dari strategi pemenang adalah kinerja perusahaan yang kuat. Terdapat 2 jenis indikator kinerja yang paling menunjukkan kualitas strategi perusahaan. Yang pertama, kekuatan kompetitif dan posisi pasar. Yang kedua adalah profitabilitas dan kekuatan finansial. Kinerja keuangan di atas rata-rata atau keuntungan dalam pangsa pasar, posisi kompetitif atau profitabilitas adalah tanda-tanda strategi yang berjalan dengan baik.
Kemudian terdapat why crafting and executing strategi are important tasks. Menyusun dan melaksanakan strategi adalah fungsi manajemen inti. Terdapat dua alasan, yaitu yang pertama, strategi yang jelas merupakan strategi manajemen untuk menjalankan bisnisnya. Peta jalannya menuju keunggulan kompetitif, rencana permainannya untuk memuaskan pelanggan, dan formulanya untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Proses menyusun strategi perusahaan itu penting dan sangat berarti. Yang kedua, strategi terbaik pun dapat mengalami kegagalan jika tidak dijalankan dengan baik. Penyusunan dan pelaksanaan strategi harus berjalan beriringan jika sebuah perusahaan ingin sukses dalam jangka panjang. Good strategi dengan good execution menghasilkan good management. Strategi dan eksekusi adalah fungsi manajemen inti. Hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan secara mendasar adalah seberapa baik tim manajemennya memetakan arah ke perusahaan, mengembangkan langkah strategis dan pendekatan bisnis yang efektif secara kompetitif, mengejar apa yang perlu dilakukan secara internal untuk menghasilkan eksekusi strategi dan keunggulan operasi yang baik. Semakin baik perusahaan dalam menyusun strategi, dan semakin baik strategi dijalankan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan dominan dalam pasar bisnisnya atau dapat memenangkan pasar bisnisnya. Kemudian yang terakhir adalah the road ahead. Seberapa baik kinerja perusahaan secara langsung disebabkan oleh kaliber strateginya dan kemahiran strategi yang dijalankan. Pertanyaan utama dalam menjalankan perusahaan bisnis adalah apa yang harus manajer lakukan agar perusahaan menjadi pemenang di pasarnya. Untuk pertanyaan tersebut, maka agar perusahaan dapat menjadi pemenang di pasar, dibutuhkan pengelolaan yang baik secara inheren, dimulai dari pemikiran strategis manajemen yang baik, hingga pembuatan strategi dan pelaksanaan strateginya dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kasus Airbnb di tahun 2018. Airbnb ini didirikan pada tahun 2008 ketika Brian Chesky dan temannya yang memutuskan untuk menyewakan apartemen mereka untuk mengakomodasikan para tamu. Mereka menggunakan kasur udara dan menyebutnya itu sebagai Airbed and Breakfast. Mulai saat itu muncullah ide dengan menggunakan model bisnis berbagi kamar. Pada tahun 2018, Airbnb ini telah melihat pertumbuhan dan kesuksesan yang luar biasa dalam 10 tahun keberadaannya. Perusahaan ini telah berkembang ke lebih dari 190 negara dengan lebih dari 4 juta properti yang terdaftar dan memiliki perkiraan nilai yaitu sebesar 31 miliar dolar. Selanjutnya, Airbnb ini beroperasi melalui penawaran platform teknologi, di mana seorang dapat memberikan layanan dengan menawarkan atau berbagi kamar yang tersisa di properti mereka atau menawarkan jasa layanan berkendara di selang waktu senggangnya. Model bisnis Airbnb ini seperti sharing profit, yaitu menerima persentase yang diterima dari pemilik properti. Dalam model bisnisnya, Airbnb menerima persentase dari apa yang diterima tuan rumah untuk kamar tersebut. Biaya Airbnb ini telah lebih kepada biaya perusahaan yang berbasis teknologi. Oleh sebab itu, model bisnis Airbnb mendasari pada struktur margin biaya yang diperoleh dari pasar online bukan properti penginapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari Airbnb. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dimiliki Airbnb, yaitu Airbnb memiliki biaya operasional yang lebih murah, kemudahan akses dan teknologi yang ringkas oleh konsumen lewat aplikasi, menyediakan pengalaman menarik dengan harga yang terjangkau, dan yang terakhir adalah sejauh ini, Airbnb masih memimpin pasar penyewaan kamar. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan yang dimiliki Airbnb, yaitu konsumen dapat memilih jasa akomodasi selain Airbnb di negara tertentu. Status Airbnb juga ada yang belum jelas legalitasnya di negara tertentu. Keamanan konsumen selama menyewa kamar tidak terjamin. Standar pelayanan Airbnb akan berbeda satu sama lain.
Dan yang terakhir adalah modal bisnis Airbnb mudah ditiru oleh kompetitor. Selanjutnya, analisis opportunities atau peluang yang dimiliki oleh Airbnb, yaitu Airbnb dapat bekerja sama dengan perusahaan lain. Airbnb berpeluang masuk ke pasar yang memiliki tarif hotel yang mahal. Airbnb dapat menyasar segmentasi pelajar diaspora. Lalu Airbnb juga dapat mengembangkan bisnisnya di bidang kuliner. Dan Airbnb bisa merambah negara-negara terpencil dan memiliki keunikan tersendiri. Yang terakhir adalah threat atau ancaman yang dimiliki oleh Airbnb, yaitu persaingan yang semakin kompetitif terhadap jasa sewa kamar, potensi tuntutan atau gugatan hukum dari pesaing dan pemerintah di negara setempat, teknologi internet yang tidak berubah signifikan, dan keamanan negara dan perubahan kebijakan negara setempat tidak terprediksi. Kemudian ada analisis pastel Airbnb. Pertama, di bidang politik, bisnis Airbnb yang beroperasi di berbagai negara harus mematuhi peraturan, kebijakan, dan sistem yang dianut oleh masing-masing negara. Contohnya di London, ada batasan maksimal waktu sewa untuk pemilik hunian untuk menyewakan huniannya sekitar 90 hari per tahun. Kemudian di Santa Monica, Amerika Serikat, hanya punya izin bisnis dan membayar pajak hotel 14% yang boleh menyewakan huniannya, dan juga larangan sewa hunian jangka pendek kurang dari 30 hari. Kemudian di bidang ekonomi, penggunaan berbagi ekonomi atau sharing ekonomi menyediakan konsumsi kolaboratif dengan berkolaborasi bersama untuk berbagi sumber daya dengan orang luar untuk jangka waktu pendek yang mana meningkatkan kondisi ekonomi sebagai sumber pendapatan mitra secara personal yang membuat mereka bisa bersaing dengan hotel dan penginapan lainnya. Dengan model bisnis berbagi tempat penyewaan, membuat nilai estimasi Airbnb terus bertambah sebanyak 31 miliar US dollar di tahun 2018, yang juga meningkatkan pertukaran uang karena Airbnb di berbagai negara. Di bidang sosial, keberadaan Airbnb telah membantu perekonomian masyarakat dengan adanya sistem berbagi sumber daya bukan hanya di perkotaan, namun juga di pedesaan yang lokasinya menarik bagi wisatawan. Terdapat pembangunan rumah tinggal dan tempat sarapan yang berada di daerah pedesaan, di mana dibutuhkan investasi yang mahal untuk mendirikan hotel atau penginapan, dan kemungkinan pembangunan hotel yang mahal tidak bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Penggunaan sosial media oleh Airbnb juga meningkatkan komunitas dan pengalaman antara penyewa dan tuan rumah, serta memberikan pertukaran budaya dan norma setempat. Selanjutnya ada analisis teknologi. Airbnb memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan orang dengan website, aplikasi, sosial media, dan sebagainya. Airbnb juga menerapkan sistem penilaian yang dipopulerkan oleh perusahaan seperti Amazon, eBay, dan Yelp. Di sini, tamu dan pemilik properti dapat memberi rating satu sama lain atau dengan sistem rating peer-to-peer yang dapat meminimalkan tugas dan biaya yang signifikan dari karyawan Airbnb dalam menilai setiap individu dalam platform Airbnb. Selanjutnya, analisis lingkungan. Layanan Airbnb dapat meningkat dengan didukung oleh pertumbuhan industri pariwisata di seluruh dunia. Hal ini dipakai Airbnb untuk menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal para tamu yang lebih bersahabat dan nyaman seperti rumah, jika dibandingkan dengan hotel atau motel. Airbnb juga menawarkan situasi yang lebih tenang, namun juga personal, seperti layanan bed and breakfast. Yang terakhir adalah analisis legal. Di sini, karena terdapat praktik bisnis lokal dan global mengkritik operasi Airbnb yang tidak etis dan melobi parlemen untuk memaksa Airbnb mematuhi peraturan penginapan seperti tidak mendiskriminasi tamu, memberikan akomodasi yang nyaman, perlindungan kebakaran, bahkan untuk mencegah cedera dan kematian, maka Airbnb menanggapi beberapa permasalahan tersebut dengan bermitra dengan penyewaan dan pemerintah kota setempat, untuk mengumpulkan pajak secara otomatis, juga untuk memberikan lebih banyak informasi tentang tuan rumah. Kemudian, strategi bisnis Airbnb yang tepat untuk di masa yang akan datang. Yang pertama, meningkatkan trust untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan dari platform bisnis Airbnb. Kemudian, melindungi penyewa dan pemilik sewa dengan menyiapkan kebijakan, perlindungan, dan tools yang baru yang harus disesuaikan dengan peraturan tempat beroperasi dan menawarkan kesempatan atau peluang bagi pemain real estate atau perhotelan untuk bisa berkolaborasi mengingat segmen akomodasi alternatif ini sedang tumbuh dengan cukup pesat. Yang kedua, perusahaan bisa berpartisipasi pada CSR bersama Airbnb melalui program-programnya dengan menawarkan layanan selain penyewaan,
seperti konsultasi wisata dan pengalaman-pengalaman unik. Airbnb perlu berinvestasi untuk mendukung dan menumbuhkan komunitas yang berkontribusi pada pengalaman yang dirasakan oleh para konsumen Airbnb. Yang ketiga, investasi tersebut termasuk peningkatan platform teknologi dari Airbnb dengan mengeksplorasi algoritma machine learning dan AI untuk meningkatkan pencarian, mencegah fraud, membantu host mengoptimalkan harga, dan lain sebagainya. Yang keempat, terkait regulasi, perusahaan perlu bekerja sama dengan pemerintah setempat, khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan pajak, agar terbentuk kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, proses pengumpulannya dipersingkat dan dimudahkan, atau kesepakatannya di mana para host bisa mendaftarkan bisnis penginapan ke pemerintah melalui platform Airbnb. Selanjutnya ada strategi Airbnb di tengah masa pandemi saat ini. Yang pertama itu mengurangi pengeluaran. Dengan melakukan efisiensi pengeluaran merupakan langkah awal dalam penerapan hal ini. Di antaranya itu seperti melakukan pemotongan gaji, menunda pembangunan fasilitas, memangkas para pekerja hingga 25%, mengalihkan modal perputaran bisnis dari offline ke arah yang virtual. Selanjutnya menerapkan strategi pivot. Strategi pivot merupakan strategi bisnis yang dilakukan dengan mengubah modal bisnis, namun tetap berfokus pada visi perusahaan. Airbnb pun beralih menawarkan online experience, seperti adanya kelas memasak ataupun tur online lainnya, dan sebagainya. Strategi pivot yang diterapkan ini membuat Airbnb mampu bertahan dan meningkatkan hubungan emosional terhadap konsumennya. Selanjutnya, fokus pada inti bisnis. Realistis demi bertahan di masa pandemi merupakan hal yang terpenting, sehingga harus tetap fokus pada inti bisnis. Hal ini menyebabkan mau tidak mau harus menerapkan perubahan dan harus menunda segala rencana yang ada. Karena yang terpenting adalah bertahan dan mengalihkan sumber daya yang tersisa untuk fokus kepada inti bisnis yang sebenarnya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Airbnb didukung dengan biaya operasional yang rendah, fleksibel, dan produk serta jasanya bisa dijangkau dari segala jenis konsumen, yang mana membuat Airbnb banyak dilirik oleh para mitra di berbagai belahan dunia. Namun, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan Airbnb untuk keberlangsungan bisnisnya, yaitu dengan Airbnb harus mempelajari situasi, peraturan, dan kebijakan setiap negara ataupun daerah sebelum memulai perkembangan bisnisnya, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk tempat jasa atau produk Airbnb yang beroperasi agar tidak ada masalah regulasi yang nantinya akan menghambat operasional Airbnb maupun mitranya. Selain itu juga, perlu juga Airbnb ini untuk mempromosikan bisnisnya melalui mitra, bahkan bisa melalui jaringan pemerintahan dengan melakukan akses wisata daerah terpencil yang bernilai secara ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.